Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikih Mardianto Saputro. NIM 144 ingin menjelaskan tentang pembaruan Islam di Mesir. Pendahuluan. Latar belakang sejarah Mesir secara historis dapat kita lihat ketika Mesir berada pada kekuasaan Romawi di timur dengan Bizantium sebagai ibu kotanya. Merupakan awal kebangkitan Mesir di abad permulaan Islam yang berkembang menjadi kota dan negara tujuan setiap orang. Mesir menjadi sangat menarik pada masa kekuasaan Romawi tersebut karena ia mempunyai potensi yang secara tradisional telah berakar di Mesir. Kerajaan Romawi Timur dengan ibu kota Bizantium merupakan rival berat pengembangan Islam yang keberadaannya berlangsung sampai pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat Umar menjadi khalifah, Romawi Timur merupakan target pengembangan misi keislaman dan akhirnya kekuatan militer Romawi tidak dapat menghambat laju kemenangan Islam di Mesir. Karena keberadaan Islam sebagai agama baru memberikan keluasan dan kebebasan untuk hidup yang selama itu tidak diperoleh dari pemerintahan Romawi Timur, termasuk dalam kondisi yang labil karena berkembangnya konflik keagamaan. Mesir menjadi wilayah Islam pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Pada 640 Masehi, Mesir ditaklukkan oleh pasukan Amir Ibn al-Asr yang kemudian dijadikan gubernur di sana. Kemudian diganti oleh Abdullah Ibnu Abi Syar pada masa Utsman dan berbuntut konflik yang menjadi salah satu sebab terbunuhnya Utsman. Mesir menjadi salah satu tempat peradaban Islam dan pernah dikuasai dinasti kecil pada zaman Bani Abbas seperti Fatimah sampai tahun 567 Hijriah yang mendirikan Al-Azhar. Dinasti Ayyubiyah 567 sampai 648 Hijriah yang terkenal dengan perang salib dan perjanjian Ramal mengenai Palestina. Dinasti Mamluk 648 sampai 922 Hijriah sampai ditaklukkan oleh Napoleon dan Turki Utsmani. Segera setelah Mesir menjadi salah satu bagian Islam, Mesir tumbuh dan mengambil peran yang sangat sentral sebagai peran-peran sejarah kemanusiaan yang dilakoni pada masa yang lalu. Misalnya, menjadi sentral pengembangan Islam di wilayah Afrika, bahkan menjadi batu loncatan pengembangan Islam di Eropa lewat Selat Gibraltar. Menjadi kekuatan Islam di Afrika, kekuatan militer dan ekonomi. Pengembangan Islam di Mesir merupakan napak tilas terhadap sejarah Islam pada masa Nabi Musa yang mempunyai peranan penting dalam sejarah kenabian. Menjadi wilayah penentu dan pengulatan perpolitikan umat Islam, termasuk di dalamnya adalah peralihan kekuasaan dan Khulafaul Rasyid pada daulat Bani Umayyah dengan terbentuknya Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa Majlis Tahrim. Bagaimanapun Mesir adalah sebuah tempat yang syarat dan peran politik dan kesejahteraan. Bagaimana tidak, nampaknya Mesir dilahirkan untuk selalu dapat berperan dan memberikan sumbangan terhadap perjalanan sejarah Islam itu sendiri. Dari segi ekonomi dan politik, ia memberikan sumbangan yang cukup besar, terutama sektor perdagangan dan pelabuhan Iskandariah yang memang sejak kerajaan Romawi Timur merupakan pelabuhan yang ramai. Sedangkan dari segi pembangunan hukum Islam, Mesir merupakan daerah yang ikut melahirkan bentuk dan aliran hukum Islam, terutama dengan kehadiran ilmu Syafi'i yang hukum-hukumnya sangat kita kenal. Setelah kehancuran kerajaan Islam di Baghdad, Mesir tampil dan format perpolitikan yang baru yang berkembang bersama kerajaan Daulat Fatimiyah. Kerajaan Daulat Bani Fatimiyah adalah salah satu dari 3 kerajaan besar Islam, yaitu Daulat Safawiyah dari Paris dan kerajaan Monghul di India. Pasca kejayaan Islam pada masa Daulat Bani Abbasiyah di Baghdad dan Bani Umayyah di Spanyol,
Kehadiran Mesir bersama Daulat Bani Fatimiyah yang didirikan oleh aliran Syiah mengalami kemunduran. Statement tersebut bukanlah sebuah apologi, karena bukti-bukti eksistensi kerajaan tersebut sampai saat ini masih dapat kita jumpai. Misalnya berdirinya Universitas Al-Azhar yang didirikan oleh Nizamul Mulk sebagai pusat kajian keilmuan Islam. Ketika melacak sejarah Islam, akan lebih menarik dari munculnya dinasti Fatimiyah yang membangun Universitas Al-Azhar sebagai perguruan tinggi Islam besar tertua yang dapat mewakili peradaban dan basis ilmiah pada sampai modern, yang kini dianggap masih ada dan tidak terhapus oleh keganasan perang. Berbeda dengan Universitas Nizamiyah di Baghdad yang hanya tinggal kenangan. Setelah keruntuhan Baghdad, Al-Azhar dapat disimbolkan sebagai kasanah perwarisan bobot ciri keagamaan yang cukup berakar di dunia Islam. Tonggak inilah yang membawa Mesir memiliki aset potensi di kemudian hari dalam gagasan-gagasan modernisme. Baru menginjakkan kakinya di Mesir pada tahun 1798, Mesir berada dalam kondisi sangat memprihatinkan. Secara politik, negeri ini terbelah oleh dua kekuasaan yang saling menghancurkan, yakni kekuatan Mamluk yang berkuasa secara turun-temurun sejak abad ke-13 dan kekuatan yang didukung oleh pemerintahan Utsmani di Istanbul. Situasi kekuasaan dan pemerintahan di Mesir pada waktu itu sudah tidak dapat lagi dikatakan stabil. Kekacauan, kemerosotan sosial masyarakat sebagai wilayah yang selalu diperebutkan dan diincar oleh negara-negara Islam kuat sungguh membuat rakyat Mesir diliputi rasa ketakutan. Perhatian untuk membangun pun sangat lemah, sebab setiap saat selalu dihantui oleh perang. Dengan keadaan sedemikian lemah posisi Mesir, datanglah tentara Napoleon yang melebarkan sayap imperialnya ke wilayah-wilayah lain yang mempunyai potensi kekayaan alam, peradaban dan warisan-warisan historis yang mungkin untuk dijadikan batu pijakan bagi kejayaan mereka dalam membangun impian menguasai dunia. Pada tanggal 2 Juni 1798 Masehi, ekspedisi Napoleon mendarat di Alexandria dan berhasil mengalahkan Mamluk dan berhasil menguasai Kairo. Setelah meninggal Napoleon digantikan oleh Jenderal Kleber dan kalah ketika bertempur melawan Inggris. Dan pada saat bersama datanglah pasukan Sultan Salim III pada tahun 1789 sampai 1807 Masehi dalam rangka menguasai Prancis dan Mesir. Salah satu tentara Turki Utsmani adalah Muhammad Ali yang kemudian menjadi gubernur Mesir di bawah Turki Utsmani. Walau Napoleon menguasai Mesir hanya dalam waktu sekitar 3 tahun, namun pengaruh yang ditinggalkan sangat besar dalam kehidupan bangsa Mesir. Napoleon Bonaparte menguasai Mesir sejak tahun 1790 Masehi. Ini merupakan momentum baru bagi sejarah umat Islam, khususnya di Mesir, yang menyebabkan bangkitnya kesadaran dan kelemahan dan keterbelakangan mereka. Adanya kehadiran Napoleon Bonaparte di samping membawa pasukan yang kuat, juga membawa ilmuwan dan perangkat-peralatan ilmiah untuk mengadakan penelitian. Harun Nasution menggambarkan ketika Napoleon datang ke Mesir tidak hanya membawa tentara, akan tetapi terdapat 500 orang sipil, 500 orang wanita. Di antara jumlah tersebut terdapat 167 orang ahli dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan dan membawa 2 unit percetakan dengan huruf Latin, Arab, dan Yunani. Tujuannya untuk kepentingan ilmu yang pada akhirnya dibentuk sebuah lembaga ilmiah dinamai Institut de Ekbi, terdiri dari ilmu pasif, ilmu alam, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan sastra seni. Lembaga ini boleh dikunjungi terutama oleh para ulama dan harap akan menambah pengetahuan tentang Mesir dan mulai terjadi kontak langsung dengan peradaban Eropa yang baru lagi asing bagi mereka. Yang selanjutnya, tokoh-tokoh pembaruan di Mesir dan pemikirannya. Namanya Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali adalah seorang keturunan Turki yang lahir di Kavala
Yunani pada tahun 1765 dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Orang tuanya bekerja sebagai seorang penjual rokok. Dari kecil Muhammad Ali telah harus bekerja. Ia tidak memperoleh kesempatan untuk masuk ke sekolah, dengan demikian dia tidak pandai membaca maupun menulis. Meskipun ia tak pandai membaca ataupun menulis, namun ia adalah seorang anak yang cerdas dan pemberani. Hal itu terlihat dalam karirnya baik dalam bidang militer ataupun sipil yang selalu sukses. Rakyat Mesir melihat kesuksesan Muhammad Ali dalam pembebasan Mesir dari tentara Napoleon, maka rakyat Mesir menganggap Muhammad Ali sebagai wali Mesir dan mengharapkan Sultan Turki merestuinya. Pengakuan Sultan Turki atas usulan rakyatnya tersebut baru mendapat persetujuan bertahun kemudian setelah Turki dapat mematahkan investasi di Mesir. Setelah ekspedisi Napoleon, muncul dua kekuasaan besar di Mesir, yaitu kubu Qasid Pasha dan kubu Mamluk. Muhammad Ali mengadu domba kedua kubu tersebut dan akhirnya berhasil menguasai Mesir. Rakyat semakin simpati dan mengangkatnya sebagai wali di Mesir. Posisi inilah kemudian memungkinkan beliau melakukan perubahan yang berguna bagi masyarakat Mesir. Yang ketiga, filsafat Islam di Mesir modern. Perkembangan filsafat Islam di Mesir kontemporer dengan menggunakan metode historis, deskriptif, dan analitis. Artikel ini membahas aspek kajian yang meliputi akar filsafat Islam, perubahan orientasi filsafat Islam menjadi pemikiran Islam, isu-isu filsafat Islam, tokoh penting, metode dan sistem perkuliahan. Dalam kajian ini, penulis menemukan bahwa filsafat Islam berasal dari Yunani melalui proses migrasi orang-orang Yunani ke Mesir. Tidak terlepas dari unsur politik, di abad modern menjadi perubahan orientasi filsafat Islam menjadi pemikiran Islam, karena cukup filsafat Islam merupakan kajian kalam, tasawuf, dan usul fikih. Persoalan yang sedang dihadapi adalah munculnya pemikiran Salafi yang tidak memberi peluang untuk memberi interpretasi terhadap nas, bertentangan dengan pemikiran Barat yang terbuka lebar dan liberal dan pemikiran. Ada tiga metode yang dapat dipakai, yaitu filsafat Islam dengan mengikuti tokoh penggunanya, metode kritik analitik Salafi Abdul Al-Razik, metode komparatif Muhammad Iqbal, dan metode historis Ibrahim Makfur. Yang keempat, akar-akar filsafat Islam di Mesir abad modern. Zaman modern adalah lanjutan dari zaman klasik dan zaman pertengahan. Akar pemikiran modern itu terdiri atas tiga hal, yaitu turas lama yang jauh sebagai perpanjangan dari pemikiran Arab modern, turas lama yang dekat yaitu turas barat semenjak terjadi kontak dengan dunia Islam gelombang pertama dengan Yunani dan Romawi, dan yang ketiga kontak dengan barat modern semenjak kedatangan Prancis ke Mesir. Menurut beberapa pemikiran Mesir, zaman modern dimulai dengan masa kebangkitan dunia Arab sampai sekarang. Masa itu dimulai oleh tiga tokoh, yaitu Rafa Tahtawi 1801 sampai 1873 sebagai peletak dasar liberalisme modern. Jamal al-Din al-Afghani 1839 sampai 1897 sebagai peletak dasar gerakan pembangunan agama, dan Sibli Samuel sebagai penemu gelombang sekularisme. Kelima, persoalan terkini di Mesir. Dalam masa lebih kurang 50 tahun terakhir, masyarakat Muslim sudah sangat ketinggalan dalam banyak hal dibandingkan dengan masyarakat lain di dunia. Ini sebagai imbas dari perjalanan Barat yang sudah sangat mendalam terhadap dunia Islam. Suara pembaruan agama, masyarakat, dan budaya Islam pada umumnya kurang kuat dibandingkan dengan suara para penjajah itu. Salah satunya penyebab adalah terjadi perselisihan berbagai negara Timur Tengah.